dan juga memastikan agar audionya tetap di-mute untuk suasana kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan kondusif. Mungkin langsung saja untuk menghemat waktu kita serahkan kepada Ibu Teti Wahyuni yang akan memberikan arahan dan penjelasan terkait Permendikbudristek nomor 14 tahun 2022 tentang Balai Guru Penggerak. Kepada Ibu Teti, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah pada hari yang berbahagia ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kemudian salawat beserta salam sama-sama kita sanjung sajikan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dengan perjuangan beliau kita bisa menikmati kehidupan seperti sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, ada Bapak Kadis Provinsi yang kami hormati, Bapak Ibu Kadis Pendidikan Kabupaten dan Kota yang ada di Aceh yang kami hormati, beserta Kabid GTK yang sudah berhadir pada room ini. Pertama, permohonan maaf saya Bapak Ibu, saya tidak berada di Aceh saat ini karena ada tugas, dan permohonan maaf karena waktunya digeser sedikit. Ini juga karena bukan keinginan dari kami, tapi kami mendapat tugas dari GTK Pusat Bapak Ibu. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah berhadir yang saya lihat Bapak Ibu. Tujuan dari pertemuan kita pada hari ini Bapak Ibu, kami selaku pimpinan di BGP Aceh ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang apa kami sebenarnya, karena ada beberapa teman dari daerah banyak sekali yang bertanya kepada kami apa itu BGP. Nah, baik Bapak Ibu, saya langsung ke Permendikbudnya Bapak Ibu. Itu yang sudah mungkin ditampilkan, Permendikbud Ristek nomor 14 tahun 2022 ya, tentang organisasi dan tata kelola dari BGP maupun BBGP Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, peraturan ini, peraturan dari Menteri ini untuk 2 organisasi yang baru yang sudah dibentuk oleh GTK. Yang di bawah kementerian ya, kementerian dan di bawah GTK. Bapak Ibu, ada Balai Besar Guru Penggerak, itu yang disebut BBGP. Jadi itu 2 hal yang berbeda Bapak Ibu, tetapi nanti fungsinya sama. Balai Besar Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat BBGP itu unit pelaksana teknis setingkat eselon 2B. Jadi mereka yang ada di BBGP itu eselon 2B Bapak Ibu. Kemudian di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini lebih ke SDM yang ada di pendidikan. Kemudian ada Balai Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat BGP. Ini kami Bapak Ibu BGP. Itu adalah unit pelaksana setingkat eselon 3A. Bidangnya sama dengan BBGP. Jadi antara BGP dengan BBGP itu sama tugasnya, namun eselonnya ya dari eselonnya yang berbeda. Mereka eselon 2, kita di BGP itu eselon 3A. Nah, kenapa bisa berbeda? Setelah kami berkomunikasi dengan GTK, mereka mengatakan bahwa kalau BGP itu PAUD Dikmas yang sudah tidak ada lagi, sekarang sudah dibuat balai baru BGP. Sementara BBGP itu ada beberapa, ada yang 2 atau 3 balai yang dilebur mereka tidak ada lagi dan dibentuklah BBGP. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau BGP itu satu yang sudah diganti, kalau yang BBGP bisa 2 atau 3 organisasi yang sudah dilebur. Itu. Baik, lanjut.
Nah, kementeriannya sama Bapak Ibu, kita berada di bawah Kementerian Pendidikan, namun ya sama-sama di Dirjen GTK Bapak Ibu. Jadi menteri yang menyelenggarakan seperti yang tertera ini Menteri Pendidikan. Kemudian direktoratnya adalah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Itu adalah direktorat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mendengar BPMP, itu mereka berada di bawah Dikdasman. Jadi kita sekarang ini satu kementerian, namun berbeda direktoratnya. Kalau kita Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, mereka itu Direktorat Dikdasman. Nah, kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sama Bapak Ibu. Ini sudah lanjut. Nah, ada dua. Saya perlu mungkin menjelaskan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman. Kalau Balai Besar Guru Penggerak itu tetap berada di bawah GTK, kemudian seperti yang saya sebut itu mereka eselon 2, mereka juga punya 3 tupoksi nantinya Bapak Ibu. Jadi ini sekali lagi saya memperjelas kalau BBGP ini mungkin ada daerah yang ada beberapa P4TK atau badan organisasi lain itu yang dilebur ya. Kita lanjut. Lanjut, Intan. Ya. Nah, kemudian BGP. Coba slide yang sebelumnya. Oke, ini Balai Besar Guru Penggerak BGP. BGP-nya coba ya bagian keduanya ini bagian satu, bagian keduanya. Lanjut. Oke. Ini Bapak Ibu untuk BGP. Jadi BGP seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK yang biasa kita sebut. Untuk kita, BGP itu termasuk tipe A untuk Aceh. Jadi ada 2 tipe Bapak Ibu. Itu kenapa dibagi lagi? Nah, mungkin dari penjelasan kemarin itu berdasarkan wilayah Bapak Ibu. Jadi ada BGP tipe A dan BGP tipe B. Untuk Aceh itu BGP tipe A yang selanjutnya disebut eselon 3A. Dan apa bedanya antara eselon 3A 3B? Itu ada di ini Bapak Ibu. Kalau di tipe A itu ada kepala, kemudian ada subbag umum, kemudian ada kasubag umum, kemudian ada organisasi satu lagi untuk pejabat fungsional. Ya, untuk jabatan fungsional. Namun di tipe B hanya kepala dan jabatan fungsional saja yang ada di situ. Kita lanjut. Intan. Nah, ini Bapak Ibu, tugas dari kami BGP itu Bapak Ibu melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru. Sama seperti BBGP. Kemudian pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Jadi semua SDM itu diberdayakan di BGP. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar BPG dulu itu hampir mirip. Tetapi di BGP sekarang ini lebih komplit ya untuk tugasnya. Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada pasal sebelumnya, ada beberapa fungsi dari BGP itu sendiri. Yang pertama, pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk pendidikan lainnya, tenaga kependidikan, cakep, kepala sekolah, cawas, dan pengawas sekolah. Jadi kalau dulu cakep itu ada di bawah LPMP yang sekarang disebut BPMP, itu sudah menjadi tugas kami. Jadi cawas, cakep itu ada seleksinya di BGP, baik seleksi maupun untuk pendidikannya. Nah, kemudian nanti kami juga akan bekerja sama dengan BBGP Jawa Tengah yang selama ini Bapak Ibu sebut sebagai LP2KS, itu sudah berubah menjadi BBGP Jawa Tengah, bergabung dengan Paudikmas yang ada di Jawa Tengah. Kemudian pengembangan model peningkatan kompetensi guru. Apapun yang terkait dengan kompetensi, baik itu guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas, dan pengawas sekolah, itu ada di kita fungsinya Bapak Ibu. Lanjut.
Nah, ini ada beberapa fungsi lainnya Bapak Ibu, termasuk pelaksanaan peningkatan mutu ya, kemudian pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru. Nah, ini juga mungkin terkait dengan apa yang sekarang sedang kita dengar, PSP, program sekolah penggerak. Kemudian ada yang di dalamnya ada IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka. Kemudian ada program guru penggerak. Nah, itu nantinya Bapak Ibu yang selama ini mungkin Bapak Ibu bekerja sama dengan P4TK, LP2KS, itu nanti akan bekerja sama dengan kita. Karena kita satker pusat yang ada di daerah. Jadi nanti insya Allah semua itu akan diberikan ke kita. Nah, kemudian pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru. Ini sama juga mungkin dengan yang lain, ini juga akan nanti menjadi fungsi dan tugas kita. Ya, kemudian pelaksanaan pemantauan MONEF ya, baik untuk pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya ini juga. Kemudian pelaksanaan kemitraan Bapak Ibu. Kami sangat butuh Bapak Ibu sebagai kadis, kepala dinas yang ada di ya. Oh, oke. Ya, oke, kita lanjut. Masih terdengar suara saya? Oke. Oke, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Nah, ini BGP tipe A. Sebagaimana dimaksud, seperti yang sudah saya katakan tadi, Bapak Ibu, ada kepala. Kemudian ada subbagian umum dan ada kelompok jabatan fungsional. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, yang lainnya nggak ada, apa cuma fungsional? Ada, Bapak Ibu. Nanti di jabatan fungsional itu ada 4 pokja nanti yang ada di BGP sesuai dengan edaran yang sudah diberikan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sudah dijelaskan juga di sini, subbagian umum itu pada pasal yang sudah disebutkan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan. Jadi nanti ada juga di situ tentang perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, humas. Nanti kami akan membagikan mereka itu dalam beberapa pokja Bapak Ibu. Kemudian BGP tipe B itu sebagaimana dimaksud ada kepala dan kelompok jabatan. Mereka tidak ada subbagian umum. Dan ada beberapa BGP Bapak Ibu memprotes. Kenapa yang ini ada, yang ini tidak. Dan itu ada urusan mereka dengan pihak GTK. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu BBGP ya. BBGP itu tidak banyak. Yang ada di seluruh Indonesia itu cuma ada 6, yaitu di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, dan Sulawesi. Kalau di Sumatera Utara itu kan ada beberapa P4TK yang tadinya. Jadi digabung, ada P4TK tertulis kalau tidak salah, digabung dengan PAUD, menjadilah BBGP. Kemudian di Jawa Barat itu sendiri ada P4TK-LB, ada P4TK IPA, ada 3 P4TK. Jadi susah mereka sekarang sedang mencari formula yang tepat untuk bergabung 3 lembaga tersebut. Di Jawa Tengah sendiri ada LP2KS dan ada PAUD Dikmas. Kemudian di Jawa Timur juga ada beberapa lembaga yang digabungkan. Begitu juga ini. Jadi yang jelas Bapak Ibu kalau BBGP ini selain ada PAUD Dikmas juga ada beberapa lembaga lainnya. Itu yang dibuat menjadi BBGP. Kita lanjut. Nah, untuk tipe A ini kita Aceh karena apa? PAUD Dikmas sudah dilebur sehingga diganti dengan BGP. Kemudian Sumatera Barat, Riau dan lain sebagainya ini juga Bapak Ibu. Untuk pegawainya sendiri, pegawai PAUD Dikmas itu resmi menjadi pegawai BGP Provinsi Aceh. Nah, nanti mengenai formula lainnya itu akan dibicarakan ke depan. Oke, kita lanjut. Ini juga masih BGP tipe A. Kita lanjut saja. Ini yang tipe B Bapak Ibu, ada beberapa daerah yang masuk ke dalam tipe B. Ada Kepulauan Riau, Kepri, itu mereka cuman ada, sekarang belum ada staf mereka. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mau bergabung itu masih kosong di mereka, belum ada staf kebanyakan. Kepulauan Bangka Belitung juga ada yang belum ada kantornya, ada yang belum ada pegawainya. Ini banyak hal Bapak Ibu, di Kalimantan Utara juga, Sulawesi Barat sampai ke Maluku. Baik, lanjut.
Nah, untuk nomenklatur itu sendiri Bapak Ibu dan lokasi itu sudah ditentukan. Jadi ketika saya melihat BGP Provinsi Aceh itu ada di Jalan Tengku Cot Malem. Jadi yang tempat Paudikmas sekarang itu langsung ditunjuk sebagai tempat kantor BGP. Bapak Ibu mohon dirubah mindset, bukan PAUD menjadi BGP, tapi memang PAUD sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang itu ada di bawah BPMP. Ya, PAUD Dikmas itu sekarang ada di bawah BPMP, itu untuk pengelolaan PAUD. Di kita Bapak Ibu di BGP itu ada juga PAUD. Kenapa? SDM yang ada di PAUD, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA itu ada di kita. Jadi kita yang akan menjadi induk dari itu semua untuk SDM-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk struktur organisasi ini juga sudah diatur. Jadi kami tinggal mengisi struktur yang sudah ada itu, Bapak Ibu. Silakan lanjut. Nah, untuk BBGP itu sebagaimana sudah dimaksud tadi, Bapak Ibu merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara dengan jabatan struktural eselon 3B sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kepala bagian umumnya itu merupakan jabatan administrator atau setara dengan jabatan struktural eselon 3B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di mereka itu kepalanya itu eselon 2B, kemudian kepala bagian umumnya ada di eselon 3B, Bapak Ibu. Kita lanjut. Kemudian kepala BGP tipe A, sebagaimana dimaksud Bapak Ibu, merupakan jabatan administrator atau setara dengan jabatan struktural eselon 3A. Jadi kantor kita BGP Aceh itu eselon 3A Bapak Ibu ya, dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian ada kepala sub bagian umum, kita Kasubbag umum di sana Bapak Ibu, itu sebagaimana dimaksud pada huruf B merupakan jabatan pengawas atau setara dengan jabatan struktural eselon 4A sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, untuk di tipe B, kepala BGP tipe B itu merupakan jabatan pengawas atau setara dengan jabatan struktural eselon 4A. Mungkin kalau saya bisa analogikan, kepala BGP tipe B itu setara dengan Kasubag umum di BGP tipe A, dan itu dipermasalahkan Bapak Ibu oleh beberapa kepala BGP yang tipe B. Kita lanjut. Silakan lanjut. Intan masih dengar? Oke. Macet tadi, Bu. Baik. Ya, oke, macet ya. Nah, untuk ini Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini tupoksi kami Bapak Ibu baik BBGP maupun BGP itu sama Bapak Ibu. Sekali lagi hanya eselonnya yang berbeda, tugasnya sama. Yang pertama ini mungkin berkoordinasi dengan unit utama di lingkungan kementerian. Alhamdulillah, kenapa saya berada di Pulau Jawa ini selama ini Bapak Ibu, ini sedang koordinasi tentang guru penggerak, koordinasi tentang kepala sekolah penggerak, koordinasi juga tentang kurikulum, dan yang sekarang yang sedang dilakukan itu mantan LP2KS dulu, mereka mengadakan ada program-program unggulan yang mereka sampaikan nanti mungkin mereka ketika di B2GP atau BBGP nanti kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk cawas dan cakep untuk pengawas dan kepala sekolah yang ada di lingkungan kita nanti Bapak Ibu. Nah, unit pelaksana di teknis lingkungan Dirjen GTK PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Kita sudah berkomunikasi dengan mereka banyak hal Bapak Ibu. Setiap ada kesempatan saya Bapak Ibu mencoba berkoordinasi dengan mereka terkait dengan bagaimana SDM yang ada di kami masih sangat terbatas. Kemudian di kita nanti banyak pelaksanaan kegiatan diklat sementara kita tempat belum tersedia. Banyak hal yang kami sudah koordinasikan. Alhamdulillah kita di kementerian selalu dapat petunjuk dan arahan dari mereka, Bapak Ibu. Kemudian unit pelaksana teknis di lingkungan pendidikan dan vokasi, karena apa? SMA, halo? Halo? Ya, silakan dilanjut, Bu. Ya,
ada suara tadi ya. Ya, unit pelaksana teknis di lingkungan Rektorat Jenderal. Karena apa? SMK untuk kurikulum Merdeka itu ada beberapa nanti yang di bawah kita juga. Ada yang di bawah vokasi. Bagi mereka yang non produktif, nanti itu akan mungkin untuk PGP, PSP lebih lanjut IKM. Insya Allah Bapak Ibu ketika kami punya anggaran nanti kami akan turun ke daerah untuk menjelaskan lebih detail apa itu kurikulum Merdeka, bagaimana pelaksanaannya. Kemudian yang PGP alhamdulillah banyak daerah yang sudah melakukannya, kemudian juga dengan PSP. Kami akan turun untuk memastikan bahwa semua itu sudah dilaksanakan dengan baik Bapak Ibu dan memberikan pendampingan-pendampingan. Kemudian pemerintah daerah provinsi kami sudah ini Pak Saipul mungkin dengan Pak Faisal sudah melakukan audiensi. Kita akan menjumpai Bapak Gubernur untuk menjelaskan tentang kedudukan kita. Kemudian dari pemerintah daerah kabupaten kota. Bapak Ibu itu juga sudah ada dalam jadwal kita, tapi kenapa juga Kadis lebih dulu? Banyak sekali respon alhamdulillah dari Kadis. Saya apresiasi Bapak Ibu, ada yang dari Aceh Utara langsung di hari kedua saya berkedudukan di kantor baru. Kemudian dilanjutkan dengan PD Jaya. Dan ini sebenarnya banyak daerah yang mau datang. Saya mohon maaf belum bisa dalam waktu dekat ini insya Allah. Ketika saya kembali di hari, insya Allah besok akan kembali ke Banda Aceh. Mungkin hari Senin kita bisa audiensi, Selasa mudah-mudahan tidak ada jadwal minggu ini, kita akan menerima kedatangan-kedatangan tamu. Itu banyak dari komunitas, dari IGI kita sudah melakukan sosialisasi Bapak Ibu, alhamdulillah. Nah, kemudian unit organisasi lainnya ini banyak IGI, termasuk ini hari ini juga bertanya, Bu Teti ada di daerah, kami mau jumpai Capdin juga bertanya ada di daerah. Kebetulan saya belum ada di tempat. Insya Allah kami akan terbuka Bapak Ibu untuk menerima Bapak Ibu untuk tujuannya hanya satu, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Aceh khususnya Bapak Ibu. Kita lanjut. Oke. Kemudian Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas fungsi BBGP maupun BGP harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja. Ini sudah kami sepakati nanti dengan staf kami ya, dengan warga BGP. Kemudian analisis jabatan, ini peta jabatan, ini insya Allah juga belum, kami menunggu arahan kemarin. Jadi belum, sudah Pak Saifullah sudah dengar rekan-rekan sudah mencoba mencoret-coret ya untuk melakukan peta analisis jabatan, tapi kita tetap menunggu arahan dari pusat. Alhamdulillah itu sudah dapat arahan kemarin, insya Allah dalam minggu ini kita akan duduk bersama untuk menentukan peta jabatan tersebut. Kemudian program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis ini juga Bapak Ibu, kemarin di Bandung ada beberapa teman yang ikut juga sudah tahu Renstra ya, ada diberikan kulit-kulitnya. Nanti kita tinggal mengupas lebih dalam apa yang harus dilakukan nantinya. Lanjut. Nah, dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan BBGP dan BGP harus yang pertama menerapkan prinsip koordinasi. Ini sudah jelas Bapak Ibu, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Ini saya sudah melakukan ini juga sosialisasi ini dengan pegawai di BGP. Mereka walaupun hadir saat ini, tapi mereka hanya untuk memperkuat diri Bapak Ibu. Mereka sudah ada bekal, sudah tahu bahwa mereka bukan lagi anak-anak PAUD yang dulunya Pak Saiful ya. Mereka sudah tumbuh besar sekarang, mengelola mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Dan itu sangat butuh kompetensi yang lebih ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian melaksanakan akuntabilitas kinerja pasti Bapak Ibu. Jadi jangan ada nanti di mindsetnya Ibu asik jalan-jalan, tidak, bukan ya Bapak Ibu ya. Ya, kita bekerja sambil mencari berkoordinasi agar lembaga kita bisa tumbuh dengan baik, kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian menyampaikan laporan, ini insya Allah mulai kita lakukan. Jadi setiap ada staf yang ke daerah, itu kami meminta mereka untuk melakukan pengimbasan. Kemudian ada laporan hasil ini. Walaupun MUNEF, ya Bapak Ibu ya, ada laporan perjadiannya, itu sudah kita sosialisasikan.
Mungkin melalui Pak Kasubag ya, Pak Kasubag ya sudah disampaikan ya. Sudah, Bu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala BGP, BBGP harus menyampaikan laporan ke Direktur ini Bapak Ibu. Jadi sekarang ini sudah zaman seperti itu Bapak Ibu, setiap ada kegiatan kami memberikan laporan ke GTK, makanya perlu sekali dokumen. Apakah video, foto, itu sangat perlu. Dan juga melalui media-media sosial. Jadi nanti Bapak Ibu tolonglah di like ya yang apa FB, YouTube yang ada di BGP untuk apa? Kami bukan untuk apa promosi yang negatif, tapi promosi positif agar apa? Kalau daerah tidak mengenal kami daerah tidak akan ini ketika kami turun nantinya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Nanti insya Allah kami akan lakukan sosialisasi lebih dalam. Ketika kami ke daerah, saya sudah mewacanakan. Nanti ada di situ Pemda Bapak Ibu. Ada Pemda, ada dari MPD, ada dari ini kebetulan Capdin ya hari ini tidak ini. Nanti kita juga akan undang Capdin. Kemudian dari berbagai unsur lainnya. Sampai ke guru penggerak. Untuk apa? Agar kita sama-sama bersinergi Bapak Ibu untuk membangun pendidikan. Kalau istilahnya pulihkan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian setiap pimpinan di unit kerja bertanggung jawab Bapak Ibu. Yang pertama memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan. Ini hal yang penting Bapak Ibu, saya tidak bisa ini sangat-sangat penting. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan itu sebenarnya Bapak Ibu, dan ini menjadi sangat berat bagi saya Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu yang dulunya WI, mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah kenal di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah siap membantu saya. Itu dari WI memang alhamdulillah Bapak Ibu juga, karena apa yang akan saya lakukan itu terkait dengan tupoksi yang pernah saya jabat. Jadi di WI itu saya pernah menjadi asesor, MT segala macam, dan di sini hanya mengelola. Mungkin kalau dulu itu langsung menjadi narasumber di saat kegiatan tersebut atau asesor, saat ini saya harus mengelola kegiatan tersebut. Mungkin itu bedanya Bapak Ibu. Kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan ini tetap kita lakukan. Ke beberapa teman yang akan ke daerah, kita tetap ini tolong dijaga, maksudnya ya bagaimana nanti ini. Nah, terkait ini juga Bapak Ibu, insya Allah dalam waktu dekat kami akan membina beberapa yang warga yang berpotensi untuk bisa melakukan sosialisasi nanti ke daerah Bapak Ibu terkait dengan 3 program utama kita, yaitu PSP, PGP, dan IKM. Walaupun IKM sampai saat ini belum bisa mandiri, masih ada di bawah PSP. Nah, itu lanjut. Kemudian perubahan organisasi diterapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan Bapak Ibu. Jadi ini bukan dibuat simsalabim tapi sudah direncanakan oleh mereka. Ini Bapak Ibu tugas dan fungsi BGP dijabarkan dalam rincian tugas unit kinerja. Kami sudah mendapatkan itu Bapak Ibu. Kemudian rincian tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang penting mungkin pada saat peraturan menteri ini berlaku, unit organisasi yang melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan tenaga kependidikan, pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian pengembangan media pembelajaran. Maka kami di sini ada PTP Bapak Ibu nantinya, karena apa? Media pembelajaran juga ada di kami. Kemudian sebagaimana diatur oleh Menteri Pendidikan tahun 2020 Bapak Ibu. Ya, ini jadi kami di jabatan fungsional itu hanya ada WI dan PTP. WP di kami nanti tidak ada Bapak Ibu, karena apa? Kalau WI itu untuk mengajar, meningkatkan dan melakukan pengembangan terhadap kompetensi dari yang sudah kita sebut, mulai dari guru, pendidik lainnya dan sebagainya itu. Kemudian kalau PTP ini untuk lebih ke pengembangan media pembelajaran Bapak Ibu. Nah, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru. Sekarang ini dilema Bapak Ibu di BGP seluruh Indonesia, bukan di Aceh. Kita belum ada WI, kita belum ada PTP, dan itu menurut arahan dari pusat, kita akan segera dengan waktu, dengan berbagai cara itu akan dilakukan nanti
perekrutan atau apapun Bapak Ibu, sehingga insya Allah nanti ke depan itu terpenuhi. Nah, untuk sementara ini narasumbernya kalau ada kegiatan dari mana, kami mendata. Bapak Ibu mohon bantuan dan dukungannya. Itu data dari yang ada di guru penggerak, ada guru penggeraknya, kemudian ada fasilitatornya, ada PP-nya, ada pelatih ahli. Ini kami minta dukungan dengan sangat, itu mohon datanya diberikan. Jadi bagi mereka yang sudah memang bagus, sudah bisa memberikan atau mengimbaskan kepada yang lain, itu kami siap menggunakan tenaga mereka untuk membantu kami, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sangat apresiasi ketika Aceh Utara datang, itu ada 15 guru penggerak yang siap diterjunkan. Ini menjadi suatu kehormatan bagi kami, alhamdulillah. Begitu juga dengan daerah lain yang seperti Banda Aceh, Pidijaya, Aceh Tenggara, ya Aceh Tamiang yang sekarang sedang melaksanakan angkatan 5. Mudah-mudahan lulusan nanti yang dihasilkan itu banyak yang bisa mendukung program kinerja dari BGP nantinya, Bapak Ibu. Sambil menunggu datangnya WI dan PTP dari entah dari mana. Ya, kita lanjut. Kemudian pada saat peraturan menteri ini berlaku, Bapak Ibu, organisasi dan tata kerja pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ini, Bapak Ibu, BGP ini sebagai swalayan dari guru, Bapak Ibu. Swalayan ini. Jadi guru mau apa ada di situ. Ini menurut nasmik yang diberikan kepada kami. Jadi SDM terutama, bukan hanya guru, SDM yang ada di pendidikan, apakah itu guru, tendik, kemudian pendidik lainnya. Itu bisa dicontohkan pendidik lainnya ini mungkin yang sudah lulus guru penggerak. Ke depan semua guru kita harus guru penggerak. Artinya apa? Guru yang mampu menggerakkan semua. Jadi bukan hanya melalui program itu Bapak Ibu, sesuai arahan itu kalau guru penggerak ke depan itu semuanya memang harus menjadi guru penggerak. Kemudian organisasi dan tata kerja lembaga pengembangan dan pemberdayaan sekolah dan pengawas sekolah Bapak Ibu. Jadi organisasi kami ini menjadi swalayan juga bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kemudian tugas dan fungsi pengembangan media pembelajaran. Berat sekali tugas ini, sekali lagi Bapak Ibu. Insya Allah dengan bismillah kita mulai bersama dari nol Bapak Ibu. Dari titik nol kita mulai. Insya Allah pendidikan Aceh bisa berubah nantinya. Dengan kondisi kami yang saat ini dan tupoksi yang diberikan kepada kami. Saya hakul yakin Bapak Ibu. Karena apa? Ketika saya dilantik, alhamdulillah dukungan berdatangan dari berbagai. Saya sangat senang, saya sangat apresiasi kepada pimpinan maupun unsur yang ada di bawah Bapak Ibu. Dari Aceh PD mulai semuanya Bapak Ibu. Aceh Besar yang langsung memasang untuk ucapan selamat dan lain sebagainya. Banyak Bapak Ibu, hampir semuanya. Hampir semua daerah saya melihat ada perwakilan yang mengucapkan selamat Ibu, mudah-mudahan kita bisa berubah. Insya Allah, itu doa saat puasa. Pelantikan hari itu tanggal 25 April saat puasa. Dan banyak yang mendoakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ke depan kita akan lebih baik. Bapak Ibu kalau ada masalah, ada yang sesuatu yang ingin dibicarakan, silakan. Itu ada Pak Saipullah, saya perkenalkan itu Bapak Ibu yang siap menerima nanti kita juga bisa berkoordinasi bersama Bapak Ibu. Ya Pak, untuk sementara ini Pak Kasubagnya ini Bapak Ibu Pak Saifullah yang ada di dekat moderator. Ya, kita lanjut. Saya rasa ini sama dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Tugas dan fungsi tadi sudah kita jelaskan beberapa media pembelajaran segala macam ini Bapak Ibu. Itulah yang menjadi tugas kita Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini ditetapkan di Jakarta pada 30 Maret Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bisa melihat sekilas, Bu Intan, tolong dilanjut. Itu tentang sekilas ini Bapak Ibu untuk BBGP-nya Bapak Ibu. Ada kepala bagian umum. Kalau kami karena BGP sub bagian umum. Bedanya seperti itu. Yang lain sama semua Bapak Ibu. Eselonnya mereka itu eselon 2B ya. Kalau ini nanti eselon 3B yang subbag umum. Lanjut. Ini yang tipe B ya. Tipe B itu hanya kepala dan kelompok jabatan fungsional Bapak Ibu. Itu sudah saya sebutkan daerahnya tadi. Lanjut.
Nah, ini program prioritas kita, Bapak Ibu. Ada 3 program prioritas Balai Guru Penggerak. Mungkin selama ini Bapak Ibu berkoordinasi dengan LPMP ya, yang sekarang sudah namanya sudah berubah dan fungsinya juga berubah, Bapak Ibu. Saya dari LPMP dulunya, sekarang di BGP. LPMP dulu bukan BPMP yang sekarang, Bapak Ibu. Karena apa? Sebagian tugas yang ada di LPMP sudah dibawa ke BGP. Hampir banyak yang dibawa ke BGP. Jadi kalau BGP itu lebih ke SDM. Penataan SDM, pengembangan dan peningkatan SDM. Kalau BPMP itu lebih ke manajerialnya, Bapak Ibu. Pendampingan nanti untuk sekolah. Misalnya kalau ada di guru penggerak, itu juga di program guru penggerak, kita lebih ke bagaimana merekrutnya, kemudian bagaimana melatih mereka. Nanti yang mendampingi atau memonef mungkin lebih ke mereka. Selain kita juga ada yang di BGP. Tuh, lanjut. Pertama ini Bapak Ibu program sekolah penggerak, PSP. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua apa itu sekolah penggerak. Program ini sangat bagus Bapak Ibu, bukan hanya sekedar cat langit. Kalau dilihat, itu merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia Bapak Ibu. Alhamdulillah beberapa sekolah yang sudah melaksanakan program sekolah penggerak dengan baik, itu mereka sudah mendapat hasilnya Bapak Ibu. Sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa holistik. Inti dari program penggerak ini Bapak Ibu, anak bisa belajar dengan nyaman. Tidak ada intervensi. Guru tidak semena-mena kepada anak. Itu nantinya di program sekolah penggerak itu. Diawali dengan SDM yang unggul. Jadi kapan anak bisa belajar dengan baik? Ketika gurunya dan stakeholder yang ada di sekolah itu bisa memahami tujuan dan manfaat pendidikan dan bisa melaksanakan pendidikan dengan sebaik mungkin, Bapak Ibu. Jadi apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Nantinya hasil belajar itu bukan hanya melalui literasi dan numerasi. Literasi itu sangat penting ya Bapak Ibu, saya sudah yakin. Literasi itu bukan hanya membaca, tapi ikra. Dalam Al-Qur'an disebut ikra. Artinya apa? Membaca itu dengan menggunakan indera. Jadi bukan hanya membaca sekilas, tapi membaca dengan menggunakan indera. Kemudian numerasi, anak kita paham arti kenapa sholat subuh itu 2 rakaat. Bagaimana melaksanakan yang 2 rakaat. Kemudian ketika ada hitungan-hitungan, tahu makna dari setiap angka yang ada, Bapak Ibu. Nah, ini di atas level yang diharapkan, keinginannya. Kemudian lingkungan belajarnya, Bapak Ibu, aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Banyak Bapak Ibu di daerah sudah kita lihat, banyak yang sudah bagus bangunannya. Kemudian asri, ya, ada beberapa daerah, kami hampir semua daerah kami kunjungi kecuali mohon maaf Singkil yang belum kami datangi. Yang lain sudah. Alhamdulillah. Kalau dari bangunannya itu sudah ke arah yang lebih baik. Namun Bapak Ibu ketika pembelajaran kami mengobservasi pembelajaran, ada yang guru masih marah-marah untuk anak, ada guru yang menekan anak. Nah ini semua nanti mudah-mudahan dengan program sekolah penggerak ini tidak lagi kejadian-kejadian yang aneh Bapak Ibu. Kemudian berpusat pada siswa Bapak Ibu. Alhamdulillah banyak, bukan belum ada, banyak sekolah yang sudah melakukan hal ini. Harapan ke depan Bapak Ibu, nanti siswa kita itu bisa memang tampil. Karena apa? Pembelajaran yang kita sajikan itu berpusat pada siswa, bukan melepaskan sepenuhnya kepada siswa. Tapi guru hanya menjadi fasilitator, mediator, mengarahkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian refleksi diri dan pengimbasan Bapak Ibu. Sekolah yang sudah bagus yang saat ini ada di daerah Bapak Ibu, jadikanlah mereka itu sebagai pengimbas untuk sekolah lainnya. Jadi mereka jangan cukup bertahan untuk diri sendiri. Nanti kami kalau sudah bagus, kalau yang lain bagus, nanti kami nggak dapat hadiah, nggak ada itu Bapak Ibu ya. Harapan kita semua anak kita mendapat perhatian yang sama di seluruh Provinsi Aceh khususnya Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu program sekolah penggerak ada yang pertama program kolaborasi Bapak Ibu. Kolaborasi antara Kemdikbud dan pemerintah daerah. Makanya penting sekali kami nanti menghadirkan pemerintah daerah
mungkin kami tidak undang ke Zoom mereka, kami akan datang, mungkin akan kita buat secara luring kalau boleh, biar kita mudah untuk bertanya jawab. Kemarin ketika Lokakarya di Biren, saya hadir, kemudian ada berjumpa dengan Sekretaris Daerah Biren. Alhamdulillah sambutan beliau bagus. Ini langkah awal bagi kita Bapak Ibu. Kita tidak perlu hanya sekedar teken MOU Bapak Ibu, tapi komitmen kita bersama, kepedulian kita bersama terhadap kependidikan itu yang penting Bapak Ibu. Kemudian memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah Bapak Ibu. Tidak hanya sekolah unggulan saja baik negeri atau swasta. Semua kondisi. Anak bisa belajar, mungkin berbeda caranya, berbeda. Tetapi ketika anak bisa belajar dengan baik, insya Allah dia akan mudah. Kapan anak akan belajar dengan baik? Ketika gurunya melayani mereka dengan baik dan lainnya Bapak Ibu. Kemudian pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran. Ini untuk program PSP Bapak Ibu akan lakukan pendampingan untuk 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Nah ini yang diinginkan Bapak Ibu. Kemudian program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Insya Allah ke depan. Itu program dari Menteri. Lanjut. Nah, siapa saja yang ada di sekolah penggerak Bapak Ibu? Yang pertama ada pelatih ahli dan pengawas. Nah, Bapak Ibu saya menerima penjelasan ketika di Jakarta kemarin, masih ada beberapa orang yang belum bisa merubah mindset, belum bisa merubah diri Bapak Ibu. Kenapa? Itu ada seperti contoh di guru penggerak. Di guru penggerak itu ada PP. Ada PP yang tidak hadir ke daerah untuk mengajar guru. Tapi beliau tetap teken daftar hadirnya. Ini mohon kontrol Bapak Ibu semua. Ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu sebagai orang tua mereka. Jadi ada pelatih ahli dan pengawas, kemudian kepala sekolah, kemudian komite pembelajaran guru, kemudian guru dan murid. Ini yang unsur yang ada di PSP Bapak Ibu. Kenapa ditutup Intan? Bintan? Nah, lanjut. Kita hanya penjelasan secara ini saja. Lanjut. Oke. Bapak Ibu yang diharapkan nantinya apa? Terciptanya profil pelajar Pancasila melalui yang pertama pendampingan. Bapak Ibu bisa melihat untuk sekolah penggerak itu ada didampingi. Kalau sekolah penggerak ada pelatih ahli dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan. Kemudian ada penguatan SDM sekolah Bapak Ibu. Kemudian ada pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian perencanaan berbasis data PBD yang dilakukan oleh LPMP Bapak Ibu. Kemudian digitalisasi sekolah Bapak Ibu. Ini yang diharapkan Bapak Ibu profil pelajar Pancasila bisa muncul di sini Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Ini penguatan SDM-nya Bapak Ibu, pelatihan untuk kepala sekolah, guru dan pengawas. Ada beberapa daerah sudah dilakukan. Kemudian pendampingan untuk kepala sekolah, guru dan pengawas. Ya, setelah pelatihan ada pendampingan dan ada implementasi teknologinya Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya juga termasuk asesor di sekolah penggerak dan guru penggerak. Saya melihat banyak sekali guru kita yang sudah berubah mindset. Untuk teknologi sudah banyak. Mereka bisa sekarang Google Classroom, Google Meet, Google Form dan lain sebagainya itu sudah bisa mereka. Bahkan ada beberapa mungkin yang dari Aceh Tenggara, ada Ibu Dika itu sudah Google Master level berapa ya. Dan daerah lain juga banyak saya melihat. Itu bagus. Banyak sekali potensi kita Bapak Ibu. Insya Allah kita akan menghimpun mereka, membentuk suatu komunitas sehingga mereka lah yang menjadi penggerak. Nanti bisa mensosialisasikan kepada semua rekan-rekan yang ada di daerah. Kita lanjut. Nah, ini laman PSP-nya. Saya rasa ini semua daerah sudah paham ya Bapak Ibu ya. Sudah, karena sudah semua daerah sudah. Oh ya belum semua daerah ya. Ada yang belum untuk mendaftar di PSP. Tapi Bapak Ibu ya aman Bapak Ibu. Nanti akan ada tim yang mendampingi. Apakah itu mungkin dari BPMP nanti akan datang. Karena kalau untuk koordinasi semua kita masih berbagi tugas dengan BPMP Bapak Ibu. Kalau untuk SDM-nya pulang ke kita. Mungkin kalau untuk manajerialnya itu ada di BPMP. Lanjut. Nah, program kedua kami Bapak Ibu yang diarahkan oleh GTK, program guru penggerak. Ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Sekolah penggerak tidak sama dengan program guru penggerak.
Satu sekolah penggerak boleh memiliki guru penggerak. Tapi ketika di dalamnya ada guru penggerak, itu belum tentu dia sudah sekolah penggerak. Itu mohon dipahami Bapak Ibu, ini dua hal yang berbeda. Saya masih melihat di beberapa daerah, itu masih ini dicampur-campur antara program sekolah penggerak dengan program guru penggerak. Ini dua hal yang berbeda, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau program guru penggerak, guru yang sudah ikut dalam program penggerak. Ya, ini di sini bisa dilihat Bapak Ibu, perjalanan guru penggerak dimulai dengan tahap seksi. Itu seksi awal Bapak Ibu, mereka menulis esai, kemudian ada ADM lainnya, ada SK segala macam, kemudian ada tahap kedua. Tahap kedua ada nanti seleksi untuk penilaian esai, dilanjutkan dengan simulasi mengajar dan wawancara. Saya masih sedang sebagai asesor, sedang menilai esai angkatan ke-7. Ada 56 orang yang kalau saya tidak bekerja dengan baik menentukan nasib mereka. Kemudian kemarin ada ditawarkan 33 orang kandidat untuk wawancara di angkatan ke-6. Saya mohon izin tidak sanggup, saya angkat tangan karena waktunya. Kalau esai malam-malam saya bisa menilainya, tapi kalau wawancara agak susah Bapak Ibu. Ini ada beberapa guru kita dari Aceh, saya jarang mendapat, tapi ada yang pernah dapat mungkin dari angkatan pertama sampai angkatan ke-7. Ada sekitar 3 orang guru yang saya dapat bagus, alhamdulillah. Dan kebanyakan yang saya dapat mereka itu dari daerah swasta, dari sekolah swasta. Enggak tahu kenapa Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk sekarang ini harus kita lakukan bersama. Kemarin tuh ada daerah yang bertanya, Bu, daerah itu kenapa dia ada setiap ada angkatan ada terdaftar daerah tersebut? Ternyata kuncinya Bapak Ibu mohon diperhatikan. Ketika Bapak Ibu mengajukan SIM Dapodik ada di SIM PKB-nya itu tolong di-upgrade kebutuhan. Jadi jangan selamanya itu. Contoh, saya contohkan Aceh Utara. Aceh Utara itu alhamdulillah nih mana ada Pak Jamaluddin. Kemarin saya sudah saya tanyakan. Saya sudah minta, saya bilang begini, semua daerah di Aceh minta di setiap angkatan itu diikut sertakan untuk guru penggerak. Apa kata Bu Yuli yang jadi penanggung jawab di P4 TKLB dulunya? Ibu tolong sampaikan, sebenarnya ini kunci Bu. Sebenarnya nggak boleh saja, tapi tolong Ibu sampaikan, tolong di-upgrade SIM PKB-nya. Untuk semua di khususnya di Dinas Pendidikan. Jadi kebutuhan guru. Mungkin ada Pak Azila di sini, sempat beliau ini pantas Bu nggak dapat karena kami rasa kami sudah cukup ya. Ada beberapa kemarin di Bandung itu diperkuat Bapak Ibu. Di Bandung ketemu langsung dengan ini diperkuat. Di Surabaya bukan di Bandung. Saat di Surabaya saya jumpa lagi Bu Yuli nanti mohon arahan, mohon dicatat semua daerah di Aceh mau ikut sertakan di setiap angkatan guru penggerak. Saya sudah sampaikan itu Bapak Ibu. Alhamdulillah saya punya kesempatan juga dengan ketemu dengan Ibu Ses untuk mengatakan hal yang sama Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita diperhatikan Bapak Ibu, dan alhamdulillah juga ada putra kita, putra Aceh, Pak Maimur Rizal ada di sana, dan itu kami selalu berkonsultasi dengan beliau dan meminta kepada beliau untuk memperhatikan kita lebih ini lagi. Mohon dukungan Bapak Ibu yang ada di Dinas Kabupaten Kota. Nah, pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Jadi bukan intinya nanti jadi kepala sekolah, tapi mereka bisa memimpin pembelajaran mereka. Setiap guru itu kalau dibilang setiap orang itu adalah pemimpin, guru itu juga sebagai pemimpin. Jadi mereka bisa menguasai semua hal yang menyangkut tentang guru Bapak Ibu. Nah, program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, kemudian komprehensi pendampingan. Bapak Ibu untuk angkatan 1 sampai 4 itu sampai 9 bulan pendampingannya. Tapi untuk angkatan 5 yang dimulai dari Banda Aceh, PD Jaya, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang itu hanya 5 bulan saja ya untuk pendampingannya, dan tetap akan melakukan lokakarya selama 7 kali Bapak Ibu. Terus lanjut. Kemudian pendidikan guru penggerak didukung oleh fasilitator dan pengajar praktik.
tolong wanti-wanti fasilitator dan pengajar praktik Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan untuk mereka betul-betul bertanggung jawab terhadap tugas mereka. Karena ada temuan Bapak Ibu. Sayang, temuannya apa Bapak Ibu? Karena tidak objektif si pengajar praktik ketika mendampingi, dia tidak bertugas dengan baik, sehingga ada guru penggerak yang tidak lulus hanya gara-gara pengajar praktik yang tidak becus. Ini sudah diwanti-wanti Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu pantau mereka, apakah mereka ada melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian fasilitator berasal dari Widya Suara dan pengawas sekolah. Ini fasilitatornya Bapak Ibu. Kemudian pengajar praktik itu berasal dari guru penggerak, kepala sekolah, akademisi. Siapapun dia yang ada pengajar praktik di wilayah Bapak Ibu harus bekerja sesuai dengan yang sudah ditentukan Bapak Ibu. Mohon perhatiannya untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, ini daerah-daerah yang ini Bapak Ibu untuk angkatan 1 jumlah guru penggerak. Angkatan 1 2.000, di angkatan 7 ada 20.000 Bapak Ibu. Ini bukan berarti diakumulasi, bukan. Angkatan 1 ada 2.000 yang sudah menjadi guru penggerak. Kemudian angkatan 2 2.800 ya. Oh, 2.800. Berarti sudah 5.600 dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian di angkatan 7 ada 20.000. Yang sangat menggembirakan, Aceh Utara lagi, mohon maaf karena itu yang sudah berkoordinasi 3.600 yang mendaftar jadi guru penggerak Aceh Utara. Tapi karena akun belajarnya tidak ini ya dengan Pusdatin hanya bisa 1.700. Kita doakan mudah-mudahan banyak yang lulus Bapak Ibu ya. Karena mereka ini baru tahap penilaian esai. Saya sudah 23 yang saya nilai tidak ada dari Aceh. Nanti saya lihat lagi, ada 56 masalahnya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu mungkin bisa dilihat diagram. Tahun 2020 itu ada berapa guru penggeraknya Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian tahun 2021 meningkat banyak. Di tahun 2022 meningkat lebih banyak lagi. Ya. Nanti diharapkan tahun 2024 itu mencapai 150.000. Kalau saya prediksi, kalau saya contohkan di beberapa daerah itu bisa lebih banyak Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu yang sudah ada data di kita, Kabupaten Aceh Utara yang sudah lulus angkatan 1 itu 85 orang, itu angkatan 1 Bapak Ibu. Kemudian PD 33 orang. Angkatan 2 kita kosong, saya tidak tahu kenapa. Yang jelas berarti akun SIM-PKB-nya tidak di-upgrade ya. Kemudian angkatan 3 Birun Aceh Timur, ini belum ada datanya, mereka baru selesai Lokakarya 7. Panen hasil belajar, panen raya hasil belajar. Dan saya mendapat berita ada beberapa daerah yang akan melakukan panen hasil belajar Bapak Ibu. Menurut aturan dari pusat, panen itu kalau sudah jadwalnya ditentukan, pendampingan setiap lokakarya itu hanya bisa berubah waktunya 1 hari atau 2 hari. Itu maksimal 2 hari. Nggak boleh lebih-lebih ke seminggu, nggak boleh. Karena itu sudah ketentuan. Mereka sudah plot data semuanya di situ Bapak Ibu. Nah untuk angkatan 4 kita banyak Bapak Ibu. Ada Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagaraya, dan lain sebagainya. Angkatan 5, ini yang tengah mereka baru orientasi awal atau lokakarya 0. Itu Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh PD, dan Banda Aceh. Oh, PD Jaya, maaf. Bukan Aceh PD Jaya. Angkatan ke-6, itu nanti ada Langsa. Ini banyak lagi Bapak Ibu. Langsa, Lusmawe, Aceh Jaya, Sabang, Simelu, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, dan Subul Salam. Angkatan ke-7 ada 20 kabupaten kota di Provinsi Aceh selain Banda Aceh, Benar Meriah, dan Pidijaya. Kenapa ini yang 3 ini Bapak Ibu tidak termasuk? Salah satu penyebabnya mungkin kalau menurut arahan dari Bu Yuli itu kemarin itu tidak di-upgrade ya kebutuhan untuk guru penggeraknya. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu untuk guru penggerak bisa dilihat di ini sama dia di guru penggerak Bapak Ibu ya untuk informasi yang lebih lanjut. Lanjut. Ini yang terakhir mungkin dari kami untuk program kami implementasi kurikulum merdeka. Ini Bapak Ibu bagian dari PSP. Jadi implementasi kurikulum itu bagian dari PSP.
harapannya ke depan semua sekolah bisa melaksanakan kurikulum merdeka. Apa kelebihannya? Lanjut. Ya, ini boleh memilih Bapak Ibu. Boleh memilih dalam artian apa? Di saat sekarang tawaran dari Menteri Pendidikan ada 3 pilihan. Yang pertama boleh menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Kemudian yang pilihan kedua kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian pilihan ketiga kurikulum merdeka. Jadi saat ini Bapak Ibu tidak wajib semua sekolah harus melakukan kurikulum merdeka kecuali sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak dia harus melaksanakan kurikulum merdeka, ya. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Ini satuan pendidikan Bapak Ibu yang mungkin ini bisa dibaca nanti lebih ini Bu Intan, karena kita kita hanya menawarkan program dulu, belum menjelaskan detail apa itu. Karena apa? Kalau untuk guru penggerak ini hampir kurikulum merdeka ini hampir semua daerah sebenarnya sudah paham. Hanya saja muncul yang merdeka berbagi, merdeka berubah, ya, merdeka mandiri. Nah, itu Bapak Ibu di kategori kenapa yang merdeka mandiri itu mereka masih melaksanakan K13. Jadi mereka bisa dilepas. Yang berubah dan berbagi itu yang harus kita dampingi nantinya Bapak Ibu. Ya, melalui nanti ada mereka ada komite pembelajaran di sekolah-sekolah mereka, ya. Terus ini ada penyediaan perangkat ajar Bapak Ibu. Memang sebenarnya didampingi juga. Kemudian ada pelatihan bagi mereka, ada jaminan jam mengajar bagi ini Bapak Ibu. Lanjut. Nah, selain itu penerapan kurikulum merdeka juga didukung oleh platform. Ini Bapak Ibu, kita harus mengarahkan mau tidak mau guru kita harus lebih sering dengan ini Bapak Ibu. Di platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu, ada di situ guru bisa belajar dari situ, ya. Di PMM istilah kalau kita dengar dari ini PMM, platform Merdeka Belajar. Jadi nanti bagi mereka yang sudah menerapkan kurikulum merdeka secara utuh, mereka tidak ada lagi didampingi Bapak Ibu, mereka langsung ke ada PMM ini. Ini membantu guru dalam mendapatkan referensi. Semua sumber belajar terkait dengan media ada di situ Bapak Ibu. Ada juga tutorial-tutorial video yang untuk menginspirasi mereka Bapak Ibu, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Ini semua ada di PMM itu Bapak Ibu. Lanjut, mengingat Jumat mungkin sudah banyak, ya. Ini Bapak Ibu kabupaten yang sudah melakukan implementasi kurikulum merdeka. Coba lihat yang mana yang belum. Ini Aceh Barat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lanjut. Lanjut Bintan. Semua ya. Hampir semua daerah sudah ini. Hanya saja di Mandiri Belajar. Nah, ada yang daerah seperti ini Gaya Luas. Ada satu ya Pak ya, masih satu di Mandiri Belajar, satu Mandiri Berbagi. Berarti yang lain belum. Ini ada kesalahan mungkin di datanya. Karena nggak mungkin sekolah nggak melaksanakan kurikulum. Nah ini kenapa bisa terjadi, mungkin karena apa ketidakpahaman. Ini loh Semawi bisa dilihat ada 30 Mandiri Belajar, 57 Mandiri Berubah, dan ada 7 yang sudah Mandiri Berbagi. Ini Bapak Ibu. Baik, lanjut. Nah ini ada lamannya Bapak Ibu. Bagaimana untuk mengaktifkan, tentunya harus ada akun belajar ya Bapak Ibu ya. Dan hampir semua saya dengar itu ketika di LPMP banyak yang sudah mengaktifkan akun belajar, dan itu Bapak Ibu coba kita mungkin di awal kalau mereka ini mungkin melalui wadah, kalau di awal seharusnya mandiri masing-masing. Tapi karena mungkin guru kita tidak mungkin simsalabim abrakadabra langsung berubah, jadi bisa dengan pendampingan apakah di KKG atau MGMP nantinya Bapak Ibu, atau di komunitas pembelajaran di sekolah. Jadi di sekolah harus ada komunitas belajar, kemudian nanti ada komunitas belajar di kecamatan, di kabupaten, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Lanjut. Nah,
Selesai ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan ada pencerahan bagi kita semua. Bapak Ibu, ada pemahaman yang sama, Bapak Ibu. Dalam kami di BGP ini sebagai wadah Bapak Ibu nantinya untuk PSP, PGP, dan IKM itu sudah ada penanggung jawab masing-masing Bapak Ibu. Dan yang insya Allah mereka sudah paham semua tentang ini. Dan kita terus mengupgrade Bapak Ibu materi-materi yang ada dari pusat. Nanti insya Allah ketika kami datang ke Bapak Ibu pada saatnya nanti ketika sudah bintang sudah jatuh, kita bisa lebih menjelaskan secara detail Bapak Ibu. Kalau ada permasalahan Bapak Ibu di lapangan, itu juga insya Allah kita bisa berdiskusi Bapak Ibu. Bagi teman-teman yang sudah datang, yang sudah memberikan catatan-catatan, alhamdulillah kita sudah diskusikan dengan pihak pusat. Semoga Bapak Ibu dengan niat kita yang tulus bersama, bismillah, insya Allah kita bisa mewujudkan pendidikan, memulihkan pendidikan dan mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Teti atas penjelasannya yang sangat komprehensif terkait organisasi dan tata kerja Balai Guru Penggerak serta program prioritas Balai Guru Penggerak. Bapak Ibu, mungkin kita alokasikan sekitar 15 menit untuk sesi tanya jawab. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih lanjut ya mengenai Balai Guru Penggerak atau mengenai program prioritasnya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, ini sudah ada 3 orang yang resen ya, 2 ya. Pak Yusmadi dari Disdik Kabupaten Biren, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang kami hormati Ibu Teti Wahyuni beserta pejabat Balai Guru Penggerak lainnya. Di sini dari hasil sosialisasi tadi yang kami tangkap dari pembicaraan Bu Teti, yang pertama adalah diminta data guru penggerak, kemudian pengajar praktik dan data kepala sekolah penggerak ini. Ini untuk data ini kami kirimkan kemana Bapak Ibu, Bu? Itu yang pertama. Kemudian untuk masalah upgrade SIM PKB yang barusan dibicarakan yang terakhir, ya bahwa tidak dapat kuota karena SIM PKB-nya tidak upgrade. Maksudnya di SIM PKB itu dari pihak dinas itu nggak bisa upgrade, nggak bisa melakukan apa-apa kecuali cuma reset password dan mencari akun di situ. Sedangkan kuota itu untuk pendaftar guru penggerak memang sudah dijatah oleh Kemendikbud. Ya, untuk upgrade data ini maksudnya kebutuhan guru penggeraknya, gimana cara upgrade-nya. Kemudian untuk yang poin pertama tadi, di poin nomor 2 tadi di awal, penyiapan kepala sekolah, penyiapan calon kepala sekolah dan calon pengawas Bapak Ibu. Apakah nanti di BGP ini juga akan melatih calon kepala sekolah atau memang itu otomatis langsung dari guru penggerak ke kepala sekolah atau ke pengawas? Itu saja mungkin. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusmadi atas pertanyaannya. Selanjutnya kita persilakan kepada Pak Tatang. Mohon maaf Bu Intan, bisa kita selesaikan satu-satu dulu ya, mengingat kita Jumat ya. Silakan Bu. Oke, baik. Untuk yang pertama, Bapak mohon bersabar sebentar karena insya Allah kami hari Senin akan membuat penanggung jawab untuk di masing-masing daerah kabupaten kota. Jadi nanti akan kami sebarkan. Alhamdulillah kita kan sudah ada grup. Jadi nanti di grup itu akan kami akan SK-kan Pak siapa yang bertugas di daerah yang mana ini Pak ya. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, SIM PKB Pak. Kemarin ketika saya waktu di Jakarta seperti itu, kemudian di Surabaya seperti itu juga, tolong sampaikan ke Dinas Pendidikan agar bisa mengupgrade kebutuhan katanya Pak. Saya sendiri belum ini karena kemarin itu kan ketika saya menghubungi beberapa ini, oh begitu, mungkin termasuk ada Pak Jelas ini.
Bu, kami tidak mengupgrade karena kami rasa sudah butuh ya Pak Azila ya. Ada Pak Azila sini. Kebetulan kami sama-sama yang ke ini. Kemudian yang PD Jaya Hadir, Bu. juga ada Pak Jol ya, ada Pak Jol dan teman-teman, ada Bu Horen juga. Nah, itu nanti akan dilakukan. Nah, bagaimana prosesnya Pak siapa tadi? Yusmadi. Saya juga mohon maaf, saya pikir bisa langsung. Nanti kalau memang ini saya akan pertanyakan lagi bagaimana cara mengupgrade-nya ya Pak ya. Untuk Iya, baik. untuk Nggak kebutuhan. bisa, Bu, memang nggak bisa upgrade kalau SIM 3B. Oke, baik. Nanti kita akan tanyakan lagi sebaiknya seperti apa Tambahkan, ya. Bu Teti. Ya. Jadi untuk update proyeksi kebutuhan dari guru penggerak itu bisa dilakukan di Simtendik. Iya. Nah, itu mungkin Bu Intan karena kemarin beliau ada mengikuti kegiatan ini juga ya. Karena yang penanggung jawab program guru penggerak kita ini Pak, yang ada di depan Bapak Ibu Bu Intan. Nanti kalau PSP ada Bu Mona yang penanggung jawabnya. Jadi bagus. Itu mungkin Pak Yusmadi yang sudah dijelaskan Bu Intan. Iya, baik. Oke. Jadi Simtendiknya Pak ya, yang diupdate ya. Lewat Simtendik sih belum saya lihat, Bu. Belum Iya. saya buka, saya cek lagi nanti. Coba nanti Pak, kalau nanti ada masalah kita langsung minta arahan dari Bu Yuli. Kebetulan ada nomor HP beliau nanti, ya Pak ya. Ya, Atau kalau nanti beliau mengizinkan, beliau kan sangat sibuk. Kalau bisa kita masukkan ke grup kita, biar kalau ada masalah kita bisa berkoordinasi langsung dengan beliau, Pak ya. Oke, terima kasih. Kemudian satu lagi apa ya tadi? Iya Bapak. Arahan ini barusan dapat arahan dari mantan LP2KS. Sekarang BBGP Jawa Tengah. Jadi nanti untuk cakep calon kepala sekolah, calon pengawas, untuk pengawas itu ada di kita Pak. Baik perekrutannya. Kalau mereka misalnya kepala sekolah yang mau diambil dari guru penggerak, mereka tetap ada ujinya Pak. Jadi nggak otomatis. Yang dipilih mereka yang sudah terlibat dalam program guru penggerak. Tetapi dengan ada jalurnya juga Pak. Nggak simsalabim juga. Ya, nanti ada kriteria. Karena itu kan nggak mungkin semua ini. Ada kriteria yang nanti akan diberikan Pak. Ya. Diutamakan dari mereka yang sudah terlibat dalam program guru penggerak kalau untuk kepala sekolah Pak. Itu arahannya seperti itu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Nanti kalau memang ada kendala nanti silakan ya, bisa kita berkolaborasi Pak. Makasih Pak Ismadi. Ya, terima kasih Bu Teti atas jawabannya. Semoga cukup jelas ya Pak Yusmadi. Selanjutnya kita persilakan Pak Tatang dari Langsa. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Teti yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam Zoom meeting ini. Sebenarnya tadi di poin 3 sudah disampaikan juga oleh Pak Yusmadi terkait dengan Cawas Cakep. Jadi Bu, untuk diketahui, kita di tahun 2022 kita ada menganggarkan untuk pelatihan Cawas Cakep. Namun kemarin karena kita sudah rakor dan segala macam terkait dengan PSP dan PGP, nah jadi itu sudah kita lakukan perubahan untuk itu. Nah sekarang pada saat sosialisasi lagi terkait dengan nomenklatur OTK BGP ini, kita dengar lagi tadi Cawas dan Cakep. Nah, jadi kita juga jadi seperti agak bimbang, sedangkan kemarin tuh udah kita muncul lagi Cawas Cakep itu. Padahal pada saat kita rakor jelas dan memang secara tertulis belum ada nampak yang lulus PGP itu bisa untuk kita rekrut menjadi kepala sekolah dan sebagainya. Tetapi berdasarkan surat edaran Dirjen GTK nomor 0378 tahun 2002 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, itu baik yang sudah memiliki sertifikat ataupun belum itu kan boleh kita angkat Bu. Makanya ini terkait dengan anggarannya itu aja, kita sudah alokasikan, kita sudah hilangkan lagi
Nah, apakah nanti terkait masalah seperti yang Ibu sampaikan tadi, tidak serta-merta yang lulus PGP bisa diangkat menjadi kepala sekolah, mereka harus dilakukan tes lagi. Apakah itu sumber dananya dari BGP sendiri, Bu? Baik, Ibu, terima kasih. Oke, baik, baik Bapak. Hal yang sulit bicara anggaran, Pak. Ya, menurut arahan Bapak. Maaf, ini Bu Intan sudah langsung menjawab. Menurut arahan Bapak, memang seperti itu. Jadi saya sebagai asesor kemarin itu juga ini ketika mendengar, Bu, saya nggak jadi ikut di guru penggerak. Kenapa? Nanti saya diangkat jadi kepala sekolah. Itu ketika kita dengar arahan dari Pak Kasiman, Pak Andika, tidak semudah itu. Memang yang diambil itu dari program guru penggerak. Tapi bukan berarti mereka yang di program guru penggerak itu semua jadi kepala sekolah. Kalau daerah misalkan maaf di Aceh Utara sekarang kan banyak sekali guru penggerak. Yang diambil kan tentunya yang punya kriteria tertentu. Apakah ada melalui uji kom? Ini masih dalam pembicaraan juga Pak Tatang. Jadi saya tidak bisa memastikan bahwa kriteria seperti ini belum, yang fixnya belum dikasih ke kami. Yang jelas mereka nanti diambil dari program guru penggerak. Nah kemudian untuk ini apakah dilakukan oleh BGP? Yang diberikan arahan ke kami, iya. Nanti BGP punya anggaran untuk Cawas, untuk Cakep. Tapi seberapa banyak orang yang akan ini juga belum ada arahan karena masih bintangnya masih belum kelihatan Bapak. Jadi kami belum bisa menjawab yang pastinya. Yang jelas itu tugas bintangnya belum kami. jatuh, Bu, ya. Jangankan jatuh, berkedip pun belum, Pak. Ya, itu Pak mungkin yang bisa saya jawab untuk yang pertama, Pak. Untuk kondisi sekarang. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Teti. Ya, sama-sama Pak Tatang. Sehat selalu. Ya, baik. Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kami buka untuk satu orang lagi. Aceh Tamiang. Hadi ya, dari Aceh Tamiang. Silakan, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Teti, selamat atas jabatan barunya beserta jajarannya. Kemudian rekan-rekan saya Kabir GTK Aceh. Nah, langsung aja Ibu. Yang pertama mungkin melanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi dari Beren dan dari Kota Langsa terkait dengan bagaimana penentuan pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak atau pengawas sekolah. Nah, kami berharap meskipun ini belum disimpulkan atau diputuskan bagaimana mekanismenya nanti dari pusat, tapi harapan kami kalau bisa penentuan pengangkatan pejabat kepala sekolah tersebut ada pemerintah daerah punya peran di situ, Ibu. Nah, karena ada proses pengamatan dalam proses guru penggerak ini yang mungkin secara tidak maksimal. Betul. Dari proses yang dilaksanakan. Itu yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua, ini ada tetangga saya, Pak Tatang mungkin lupa menyampaikan, Ibu. Tadi sudah saya pesankan kepada beliau kalau bertanya, sampaikan poin ini. Nah, alhamdulillah ini hari, Ibu, kami bisa bertatap maya kepada Ibu dan jajaran BGP ini. Nah, ini kan sifatnya Ibu masih sosialisasi. Ya, nah, ada hal teknis yang sangat urgent yang dalam waktu sosialisasi ini nggak cukup waktu kami sampaikan, Bu. Ya. Tadi saya mendengar Ibu dalam minggu depan menunggu kami dari daerah hadir ke BGP Banda Aceh. Dipersilahkan. Dan perlu Ibu ketahui juga, tidak semua kabupaten kota itu punya SPPD yang cukup, Bu. Nah, apalagi dalam kondisi seperti ini. Apalagi kami yang di ujung Aceh, Aceh Tamiang. Nah, kami berharap dalam waktu dekat juga, undanglah kami, Bu, untuk bisa bersilaturahmi, bertatap muka, secara detail kami bisa puas menyampaikan apa harapan dan permasalahan yang ada di daerah-daerah kita. Ya. Itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Bintang lanjut langsung ya. Oke. Bapak, tepat apa yang Bapak sampaikan tuh saya sepakat sekali. Karena kebetulan Pak, saya CKS dulu. Saya asesor CKS, saya MT juga dulu, Pak. Jadi saya paham sekali apa kebutuhan daerah. Jadi memang ketika nanti ada CKS itu tetap kami akan koordinasi dengan daerah.
Karena yang Alhamdulillah. tahu sifat gurunya itu kan daerah. Iya, iya. Jangan salah ambil langkah, Pak ya. Saya Ya, paham terima itu, kasih, Bu. sepakat. Bahkan pernah ini mohon maaf ada mungkin yang Pak Kadisnya ada di sini. Saya ada bertugas di beberapa daerah. Kalau dilihat dari segi tesnya itu nggak memungkinkan. Tapi Dinas Pendidikan percaya kepada beliau sehingga ada ini, Bu, ini bagaimana kalau ini? Kalau saya pribadi, Pak, yang penting Dinas Pendidikan sanggup bertanggung jawab untuk membina mereka. Jadi kalau dari kriteria nanti kan ada, kita juga harus hormati kriteria atau segala macam. Yang masuk kriteria silakan, tapi kalau nanti permintaan dinas, Bu, yang ini jangan. Ini kalau ini Ibu angkat ini bermasalah. Itu kami akan tidak lanjuti, Pak. Karena apa? Yang menerima musibah bukan kami nanti, Bapak di daerah kan yang paling musibah yang pertama itu. Iya, iya, Bu, iya, Jadi iya. insya Allah itu akan sangat kami pahami, Pak. Ya, terima Kemudian untuk kasih. yang kedua, saya hanya mengatakan siapa yang ini Pak kan. Kalau memang nggak ada SPBD untuk kami aja sekarang bintangnya nggak tahu di mana gimana. Oh, ya, Jadi ya. sama kondisi Pak. Tapi nggak ada masalah. Saya sudah berjumpa dengan Pak Abdul Talib ya. Pak Abdul Talib yang itu mungkin ada di sini. Kami sudah Ya. jumpa di Jakarta, sudah bercerita. Kemudian ada Bu Sutiah juga. Ya. Ada satu lagi siapa ya kemarin ya? Ada dari Tamiang yang jelas. Ada 3 orang. Bu Fitri Pak. Iya, iya, Bu. Kami sudah berbicara juga Ya. ini. Nah, maksud saya bukan mengundang sebenarnya kalau ada yang mau bersilaturahmi. Ini kebetulan ya Pak ya. Jadi bahasa itu kadang-kadang memang salah nanti Pak ya. Iya, iya, iya. Jadi itu Pak. Insya Allah untuk yang ke depan kita masih dalam tahap koordinasi Pak. Ya, Insya ya. Allah dalam di bulan awal Juni itu ada panggilan nanti ke Jakarta. Sudah ada agenda. Ada ke Jakarta, ada ke Bali, ada kegiatan Pak untuk memperkuat ini. Saya juga masih baru, Pak, Bapak tahu sendiri masih baru untuk program ini banyak hal Pak, banyak hal yang harus kita benar. Jadi ini mohonlah nanti dukungan Bapak Ibu juga kalau ada ini ya. Ya, insya Allah Baik, kita, Bu, baik. insya Allah bisa Pak. Insya Allah kita Baik, bersama ya. pasti bisa. Ya. Demikian Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ya, Bu. sehat selalu Pak. Yuk. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mungkin pertanyaan dari Pak Hadi tadi menjadi penutup pada kegiatan kita pada hari ini karena ini juga hari Jumat ya. Mungkin akan memasuki waktu Jumat sebentar lagi. Bapak Ibu, kami mohon untuk tidak lupa mengisi absensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Kemudian juga sudah kami kirimkan materi kegiatan pada hari ini. Bu Teti, izin saya tutup Bu kegiatannya. Boleh Bu Intan. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi ya untuk kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi, insya Allah kami nanti kalau bintang kami sudah jatuh, kami sudah pegangnya, kami yang datang ke Bapak nanti insya Allah Bapak. Dan kami membawa rombongan untuk memperjelas apa yang sekarang tidak jelas. Demikian Pak, terima kasih. Mohon maaf untuk semuanya apabila ada yang tidak berkenan. Salam sehat. Pokoknya insya Allah kita pulihkan pendidikan bersama kita bisa Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi nanti kalau ke PGP ajak-ajak saya Pak Adi. Wah, itu tidak lebih. Iya, iya, iya. Baik Bapak Ibu, jangan lupa mengisi absensi yang ada di kolom chat. Terima kasih semua telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Semoga kedepannya silaturahmi dan kolaborasi kita semakin kuat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama saya menjadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.